yang setiap hari kalau namanya kebutuhan tuh setiap hari pasti butuh ya, kayak orang makan aja gitu kan. Jadi nggak bisa ngilang 1 bulan lalu tiba-tiba nongol lagi gitu kan. Betul, betul. Jadi Bapak melihatnya memang ini seperti ibaratnya kalau kita jalanin traktor ya Pak ya. Ya, Jangan sampai traktor itu berhenti. Nanti kita naikin lagi mesinnya. Itu susah, luar biasa. banyak yang rusak nanti komponennya itu kan. Jadi pemikiran seperti itu yang membuat kita apapun yang kamu lakukan seperti Bapak bilang, lakukan saja yang terbaik. Lakukan saja agar mesin ini terus berjalan begitu ya Bapak ya. Nah, tinggal ritmenya yang kita ini kan. Dan itu memang kondisi pandemi kemarin itu memang kami dituntut untuk kreatif. Kami dituntut untuk inovatif dalam bekerja. Ya, itu membuat kami harus berpikir bagaimana kita bisa soft selling, bangun brandingnya, sama tetap membangun trust. Karena kami butuh trust juga. Ketika kita tetap konsisten, itu akan dilihat sama orang kan. Oh, betul. Brand ini konsisten. Ketika kondisi seperti ini pun mereka tetap grow gitu kan. Mereka tetap ada gitu kan, nggak menghilang. Itu yang membuat kami tetap jalan itu, Bu. Jadi Bapak kondisi era pandemi, visi tetap sama, visi. Tapi pasti. Bapak dari kapan kita Februari, Maret, and so on. Kapan kira-kira Bapak bisa mengatakan bahwa masalah sosial media melakukan pivot dalam melakukan strategi bisnis? Kapan Bapak merasa hal itu harus dilakukan perubahan? Menurut Bapak itu kapan? Saat pandemi itu juga kami langsung banyak atur strategi gitu kan. Yang kami lakukan adalah kita inovasi setiap strategi bisnis kita ya kan. Saya selalu bilang sama teman-teman, yuk kita harus bergerak. Ya, kita pasti ada namanya, saya juga sama. Ya, dimulai dari saya sebagai member broker memberikan satu keteladanan, yaitu inspirasi lah. Untuk saya juga setiap hari datang. Saya merasa pandemi ini sebenarnya adalah sesuatu yang positif yang bisa kita lihat. Kenapa? Dengan adanya pandemi kita makin terconnecting satu dengan yang lain. Lebih mudah terconnecting ya dengan acara-acara Zoom. Lalu kita lebih banyak belajar. Nah, itu yang kita bisa manfaatkan untuk upgrade dan lain sebagainya. Nah, membuat kami berpikir ini waktunya untuk kita cari sisi yang mana yang menguntungkan di situasi pandemi ini. Khususnya kayak kami ini di daerah kami kebanyakan end user. Nanti saya akan ceritakan kenapa daerah kami banyak end user. Nah, akhirnya kami mulai berubah cara strategi kami bagaimana supaya kami bisa good deal dengan end user tapi dengan strategi yang menarik gitu. Luar biasa. Jadi memang leadership ya, underline itu karena Bapak juga pemimpin dari 6 kantor, betul ya Bapak ya? Ya, betul. Dengan 300 marketing associate, itu namanya karakter leadership itu memang dituntut ya Pak. Apapun yang terjadi, leaders kalau kata Simon Sinek itu leaders eat less. Ya. Jadi you have to show that we can give you everything to the marketing. Begitu ya Mas Bro nih. Kita pindah ke Mas Bro nih. Ini Mas Bro usianya kan Bapak masih muda saya tahu kok Pak. Cuma masih kalau yang ini Mas Bro soalnya. Oke, Mas Bro. Sebelum pandemik, apakah Mas Bro memang sudah aktif di sosial media atau karena pandemik yang membuat ada sebuah tamparan bahwa memang sosial media will be the solution untuk jual beli? Silakan. Sebenarnya dari awal saya jadi marketing juga saya udah pakai sosial media. Cuman dulu mungkin saya masih pikir karena dulu nggak ada modal, jadi saya coba pakai yang gratis. Seperti ya adalah website-nya yang gratis gitu. Cuman karena semenjak ini ada pandemi tahun lalu, saya pikir saya nggak bisa kayak gini-gini doang. Harus kita coba untuk lebih maju lagi, kita coba lagi pakai media sosial yang lebih banyak. Manfaatkanlah media sosial pribadi juga seperti Instagram dan lain-lain yang pribadi yang bisa juga kita pakai. Untuk bisa adalah sedikit foto dan video yang bisa kita share. Saya juga kebetulan di sekolah itu ada belajar video editing dan juga foto editing ya. Jadi bisa Photoshop, Adobe Premiere, saya lancar pakainya. Jadi menggunakan fasilitas yang dulunya gratis, sekarang justru going deeper ya. Bayar. Saya bayar, saya berani modal karena saya pikir closing satu nutup semua udah gitu. Iya. Jadi ada optimis ya. Betul. Bagaimana Mas Bro ini kan kalau saya lihatnya generasi apa nih Mas Bro? Z jatuhnya. Generasi Z ini karakternya galau. Ya, yang saya pelajari. Artinya mereka ini memang karena adanya efek sosial media, begitu banyak informasi yang diterima, begitu cepat dan begitu mudah, memang dia cenderung untuk bisa lebih gampang untuk moving gitu ya. Betul. Tapi saya lihat Mas Bro ini agak luar biasa karena berani memutuskan tidak melakukan shifting bisnis. Ya, saya juga melihat ada beberapa teman yang memang dia punya mungkin temennya jualan apa, akhirnya dia lupa melisting, ya kan? Nah, terus dia berbisnis yang lain. Nah,
Kalau Mas Bro justru tetap going deep ya. Iya, Tadi betul. kemarin sosial media tidak berbayar, sekarang berbayar. Itu apa yang membuat Mas Bro sure gitu loh? Oke, this is the right thing to do gitu. Sedangkan informasi begitu hebat di luar sana. Karena kalau dilihat bisnis-bisnis itu kan rata-rata semua yang namanya bisnis itu perlu modal. Dan sementara saya juga nggak mau merepotkan keluarga. Kebetulan ibu saya kan juga single mother. Saya nggak mau merepotkan keluarga. Luar saya pengen biasa coba- motif. Coba tepuk Dari- tangan dulu deh buat Mas Bro nih. Jadi Mas Bro ini punya motivasi. Ini luar biasa ya. Jadi underline. Harus ada motivasi. Bangun tidur. Kenapa kita bangun tidur pagi dan kenapa kita membiarkan kita bangun tidur siang? Karena ada motivasi. The why ya Mas. Nah, kalau Mas Bro ini adalah karena ingin membantu orang tua ya. Tidak ingin Jadi- merepotkan orang tua. Oke, tidak merepotkan. Mungkin kalau mamanya sih nggak perlu dibantu, tapi yang penting tidak merepotkan. Oke, lanjut Mas Bro. Ini luar biasa nih. Jadi why-nya teman-teman, Bapak Ibu, why-nya bangun tidur itu mesti jelas. Kalau ini why-nya untuk orang tua. Oke, silakan. Jadi apa yang dipikirkan? Jadi yang saya pikirkan kan kalau saya coba pakai bisnis lain, terus saya nggak punya modal terlalu besar, saya kan harus ngerepotin orang tua, saya harus minta lagi, Mam, coba deh kalau boleh nggak aku buka bisnis ini, ntar kan itu makan biaya lagi, dan belum tentu juga bisa berhasil. Jadi di mana orang-orang semua pada coba bisnis-bisnis makanan, yang lagi rame-rame kayak waktu itu kan sempat ada di GoFood ya, rame-rame makanan banyak. Nah itu mereka juga semua hasilnya kan banyak juga akhirnya makanan-makanan yang nggak enak. Akhirnya saya pikir, udahlah ngapain coba-coba yang aneh-aneh, yang kita udah tahu aja, yang udah pasti bisa gitu loh. Dan sementara ini sejauh ini juga saya nggak pernah berhenti, setiap bulan pasti ada closing gitu. Luar biasa. Jadi dan itu apakah hasil dari sosial media closingannya? 100%. Ini benar-benar success story dari closing karena sosial media. Jadi Iya. kalau ada yang bilang sosial media itu untuk personal branding, untuk company branding ya. Tapi ini closing karena Sosial media. sosial media. Ini kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Mas Bro nih ya. Ini benar-benar calon-calon pengganti mama nih. Begitu ya. Oke, kita balik lagi nih ke Pak Yohan. Waktunya masih ada buat teman-teman Ya. yang ada di offline ataupun di online. Bila ada pertanyaan karena waktu juga yang tidak terlalu banyak, kami persilakan untuk menuliskan di chat box. Dan kalau ada pertanyaan kami persilakan panitia untuk diberikan kepada depan. Ya. Oke, Pak Jansen memimpin 300 marketing associate dengan karakter Pak ya. Yohan. Saya mau dengar beliau ngomong Yes. gitu. Jadi kalau kayak gini kan saya ditegur Pak Yohan. Oke, Jadi siap. Pak Yohan ini mimpin 300 marketing associate, karakter yang berbeda dengan strategi. How Bapak mengumpulkan begitu banyak orang dengan yang tadi seperti dengan kondisi pandemik dan tetap terkumpul dengan visi yang sama dan tetap melakukan strategi yang sama. Bagaimana melakukan itu, Pak? Ya, jadi gini, saya memang waktu pas pandemi pun juga banyak melakukan hal-hal yang sifatnya saya tahu ada beberapa dari marketing kita juga punya kendala. Tapi yang saya juga banyak inovasi waktu pas pandemi itu. Salah satunya saya bikin, memang kan kemarin kan ada info ini ya, banyak orang lari ke GoFood gitu kan, makanan-makanan frozen dan lain sebagainya yang online ya. Dan saya akhirnya bikin ini satu grup ya, grup WA, tapi isinya pebisnis kuliner dan lain sebagainya, tapi mengatasnamakan pasar online Century 21 Metro Group. Oke, jadi member-member Bapak boleh jualan di grup itu gitu maksudnya? Member-member plus sama orang lain. Oh. Jadi tujuan kami adalah branding. Branding, oke. Saya berharap, saya karena waktu tahun 2020 transaksi kami kurang lebih ya hampir sekitar 680 unit, itu kebanyakan 40%-nya itu adalah dari referensi dan referral. Oh, I see, referensi itu yang dan membuat referral. saya berpikir bahwa branding itu penting. Nah, yang membuat saya terus berjalan adalah gimana teman-teman saya ajak mereka bergerak sama-sama gitu kan. Karena kita tahu kondisi sekarang kalau kita bergerak sendiri kita akan capek. Tapi kalau kita bergerak sama-sama, kita viralkan brand kita bangun trust-nya, itu akan membuat ya pasti akan mendapatkan efek bola saljunya itu yang dimana impact-nya pasti besar. Jadi teamwork yang Bapak Pasti super kedepankan team, ya. yang kami bangun super Ya. team bukan Superman. Oke, super team dan bukan Superman, luar Ya. biasa. Nah, dari panitia apakah ada pertanyaan dari chatbox untuk narasumber kita yang hebat-hebat? Tapi sambil menunggu pertanyaan, apa breakthrough yang memang khusus diciptakan oleh Pak Jansen dalam memimpin 300 marketing associate yang new
yang Bapak memang lakukan spesial karena Bapak menghadapi era pandemi? Is there you do something? Ya, ya pastinya gini. Kemarin saya juga sampaikan ke teman-teman para marketing associate kami adalah bagaimana sekarang kita tahu ini sekarang eranya end user, dan kita harus tahu apa sih yang harus kita lakukan, kreativitas apa, inovasi apa yang kita harus lakukan untuk bisa tetap berjualan dengan mereka. Ya, kebanyakan salah satu contohnya ya, mungkin dari kami berusaha untuk punya nilai tambah atau menjadi agent yang berkualitas ya, dengan cara contoh ya, ada klien titip rumah sama kami, misalkan contoh harga 3,350 dan rumahnya memang udah berapa tahun nggak laku, tapi kondisinya kurang bagus, disuruh perbaikin dia nggak mau. Akhirnya kami menawarkan untuk, Pak, bagaimana kalau saya yang renovasi, tapi saya minta eksklusif dan saya ajukan harga yang terbaik buat Bapak. Dan mereka oke, setuju. Akhirnya kami panggil vendor kami untuk renovasi dan harganya cukup menarik. Akhirnya malah lakunya bukan 3.350, kami buka 3.550. Lakunya kan dia tadinya minta 3.350 kasih komisi 3%. Yes. Akhirnya laku 3.475. Luar biasa. Komisinya? Akhirnya komisinya tetap 3%, dia kasih kami kelebihan lagi, gitu kan, Yes, 50 betul. juta. Itu artinya yang membuat kami berpikir ada inovasi-inovasi yang saya berikan. Contohnya satu lagi kalau sewa, kami juga sama, sewa 30 juta misalkan atau 50 juta kosong. Saya bilang, Pak, bagaimana kalau saya modalkan untuk saya kasih furnis? Nah, akhirnya saya jual 65, tapi saya ngomong apa adanya. Ternyata laku cepat dengan furnis itu. Luar Tapi kan biasa. furnis itu kan yang bayar juga bayar juga, Iya, gitu kan. betul Dan tapi sekali. itu furnis punya kita. Iya, Kita iya. bisa nanti bisa pindahkan ke tempat lain Iya, untuk iya. unit-unit yang kosong. Dan itu akhirnya kami juga dapat sesuatu yang bagus juga. Dan dapatkan lebih. Tapi Nah, itu yang marketing yang juga. menarik ini adalah berani ya Pak ya. Berani. Iya dong. Ini sesuatu Berani. yang need guts ya Pasti. kalau kata orang ya. Karena saya Nyali punya- kudu gede. betul. Iya nggak gitu kan. Karena Tapi memang keberanian itu betul. menghasilkan kekuatan. Ketakutan membunuh potensi kita. luar Ya, biasa. itu ya. Coba tepuk tangan lagi nih. Ya. Kalau ini jangan Mas Bro Bapak ya. Nanti saya di tempesin mobilnya kalau manggil Mas Bro. Oke, karena waktu juga jadi Mas Bro, usia 23 tahun, sukses sebagai seorang member broker di salah satu brand, Sevilla Marks ya. Apa sih yang bisa Mas Bro berikan insight ya atau enggak untuk tips dan trik untuk mungkin kalau usia 23 tahun berarti kita we're entering the new zone ya. Kita baru mulai berarti ya. Mas Bro juga baru mulai. Mungkin bisa diberikan tips and trik dan insight kepada teman-teman kita yang ada di online maupun offline. Silakan. Sebenarnya cuma perlu satu, sabar. Sabar. Nggak semua itu bisa langsung hasilnya ada dengan instan. Kok kamu yang ngomong sabar saya yang baper ya? Jadi kebayang kalau jadi pacarnya dia mah diapa-apain pun sabar. Aduh. Masalahnya semua orang itu kan pengen, masukin iklan hari ini, Oke. jual. Yes. Kan nggak betul bisa sekali. kayak gitu. Semua itu ada prosesnya, nggak bisa langsung instan segala macam langsung kelar. Oke. Ya. Makanya yang orang-orang juga pada bilang, pokoknya ini udah saya masukin iklan nih, klien saya udah survei nih, harus jadi. Kan nggak bisa begitu. Oke. Makanya saya juga bisa kasih tips ke orang-orang juga, apalagi marketing yang baru gitu kan, ada marketing baru juga di kantor saya. Kita cuma perlu satu, sabar aja. Ya, ya. Kita jalankan SOP sesuai sama yang kita udah Ya. tahu juga. Kalau ada yang mau ditanya silakan bertanya, nggak Ya, ya. masalah. Tapi kita juga harus perlu satu, sabar. Siap. Oke, sabar. Ini benar-benar sebuah keyword yang akan kita ambil insight-nya, sabar. Ya kayaknya kalau SD ke SMP juga mereka kelas 1, kelas 2, kelas 3, SMP kelas nggak mungkin langsung jadi kuliah kedokteran begitu ya Mas Bro ya. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Bro kita nih. Sabar. Ya, keyword kita bawa pulang sabar. Oke, dari Pak Yohan, nggak salah kan? Nah, Pak Yohan, Ya, kasih dong kita tips dan trik sebagai seorang prinsipal yang memimpin lebih dari 300 marketing ya. associate. Dalam sebagai seorang leader, yang paling penting kita harus punya spirit namanya do the best. Jangan be the best ya. Kalau do the best sama be the best itu beda. Do the best itu adalah spirit of excellence. Bagaimana kita beri yang terbaik buat orang-orang di sekeliling kita, buat konsumen dan lain sebagainya. Kalau kita be the best, biasanya spirit of competition. Yang ada Yes. kita berpikir untuk bagaimana saya menang, tapi dengan cara yang menghalalkan segala cara yang mungkin nggak baik, Yes. melanggar moral dan lain sebagainya. Ya. Buat kita itu nggak penting. Yang penting hari ini adalah, apalagi dengan situasi pandemi yang orang banyak diserang ketakutan dan kekhawatiran, kita harus punya spirit of excellence. Dalam bekerja, kita bekerja dengan hati, full heart, ya pasti saya yakin
saya punya moto adalah bekerja dengan keras, bekerja cerdas, dan bekerja dengan hati. Itu kalau digabungkan akan jadi satu spirit of excellence yang luar biasa. Luar biasa. Dan itu akan membuat kita akan semakin semangat ya di situasi apapun. Kita nggak bisa kontrol orang lain dan nggak bisa kontrol tadi saya bilang situasi, tapi kita kontrol cara pandang kita, respon kita, ya mindset kita dan lain sebagainya. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Yohan. Luar biasa Pak Yohan. Do the best ya. Keyword hari ini sabar dan do the best. Karena do the best itu saya lihat lebih kualitatif ya Pak ya. Selalu banyak cakrawala di depan menjadi the best do the best ya, selalu seperti itu. Oke, terima kasih Bapak-bapak, Mas Bro yang telah hadir. Kami akan ada foto sesi bersama. Kami panggilkan kepada Ketua Panitia kita, Bapak Helmi, untuk maju. Silakan Bapak ke depan. Ya. Ya, silakan Bapak Helmi. Kita sedikit jaga jarak Pak sebelum viral. Ya, terima kasih. Bapak Helmi tetap di tempat. Ya, Mas Bro, thank you banget. Sukses selalu. Ini sebuah sukses story yang nyata dan terjadi di era pandemik. So, sabar dan do the best. Oke, terima kasih. Kami persilakan. Ya, oke, selanjutnya Bapak.